Perkembangan perak di Kota Gede itu sebenarnya perak di Kota Gede itu sudah ada sejak masa Kerajaan Mataram Islam. Hanya saja mungkin pada masa itu masih tertutup hanya untuk kalangan tertentu. Pada saat itu kita masih di bawah Belanda. Nah, tepatnya pada saat Mary Agnes, beliau itu istri dari residen Belanda yang ditugaskan di sini. Nah, awal mula perak itu kan hanya alat-alat yang biasa digunakan untuk kehidupan sehari-hari ya, seperti misal kayak nampan, terus ada teko, cangkir kayak gitu. Awalnya kan masih belum ada ukirannya, kebanyakan masih polos kayak gitu. Nah, kemudian sama seperti yang kita lihat di museum, itu ada beberapa koleksi pada masa HB8 itu berupa kecohan dan juga wadah beras. Itu kan alat rumah tangga, tapi di situ tidak ada ukirannya, jadi memang bentuknya masih polos. Tapi pada masa Mary Agnes, beliau itu memang tertarik dengan perak Kota Gede. Jadi yang awalnya berupa alat-alat polos itu kemudian meminta untuk diukir dengan ukiran apa saja yang dia temukan di Kota Gede. Soalnya kalau Kota Gede dijuluki kota perak, kan banyak pengrajin perak lah yang muncul. Karena semua pengrajin di Kota Gede itu semua kerajinan perak. Saya terakhir pas waktu gempa Bali. Bom Bali kok gempa Bali. Kurang lebihnya 8 tahun. Kurang lebihnya. Awalnya karena memang banyak pengrajin perak yang ada di Kota Gede. Dulu kan kayak apa ya, perorangan kayak gitu kan banyak ya pengrajin perak Kota Gede. Kemudian seiring berjalannya waktu, Kota Gede yang dulu awalnya kita kenal sebagai ibu kota kerajaan Mataram Islam, kemudian kan sudah tidak lagi jadi ibu kota kerajaan. Kota Gede itu kan memang dulunya pernah ramai ya, bisa dikatakan sebagai pusat perekonomian. Nah, di situ ternyata perak itu kan juga salah satu yang ikut mendongkrak juga perekonomian di Kota Gede, dan dari dulu sampai saat ini juga gitu. Jadi ya nggak heran juga kalau Kota Gede disebut sebagai kota perak gitu. Dari situ saya tahun 92, akhirnya saya kembangkan cincin perak itu, saya kembangkan, saya cari tukang, terus tukangnya itu bisa mencukupi kebutuhan untuk bikin cincin kawin, cincin perhiasan. Akhirnya saya hanyut dengan kerajinan seperti itu. Itu turun temurun, Mbak, dari kakek nenek. Saya tahun 96 buka sendiri, buka usaha sendiri, misalnya ngurusin kerajinan sendiri. Saya mandiri dari tahun 96. Kalau untuk perhiasan kebanyakan dari perak, tapi kalau untuk aksesoris itu macam-macam bahan. Akhirnya dari situ saya ngerjakan semuanya dari cincin akademi. Akhirnya banyak cindramata yang dibutuhkan, seperti kereta kencana, seperti borobudur, segala itu kan filigree yang dibutuhkan untuk souvenir cindramata. Untuk sekarang saya kadang-kadang malah karena sudah terjadi kejenuhan pasar, saya be-order. Ada tukang saya, tapi tidak di tempat lokasi homebok saya ini. Saya buat sendiri juga ada, tukang juga ada, kan semua punya pengrajin. Kita juga ngumpulin pengrajin, kan kerajinan ini kan bidangnya masing-masing. Prosesnya misalnya acir itu seperti jagung ya, dilebur jadi satu, nanti dikurut sampai seperti benang. Itu salah satunya untuk mengisi kerajinan itu. Jadi ditampar, 2 jadi 1 ditampar. Nah, lalu nanti dipepet, itu digepengkan, lalu dibuat untuk isenan kerajinan itu. Misalnya salah satu contoh bikin bunga mawar atau kupu-kupu, ya segala macam-macam lah, itu caranya kayak gitu. Ya sekitar 85-an Boy, itu waktu jaya-jayanya. Sebelum krisis moneter, Mbak, semua laku, materialnya masih murah kan gitu. Sesudah krisis moneter materialnya naik terus kan, sampai sekarang aja
istilahnya nggak naiknya udah berapa ratus kali. Itu setelah Bom Bali itu loh. Bom Bali itu tahun berapa itu sudah saya masuk ke Kalasan. Ya ngerasain Mbak, kayak Bom Bali juga ngerasain ya. Semua order istilahnya, semua dari asing. Ini nggak taunya kena Bom Bali kan pengaruhnya tetap banyak sekali, kayak krisis moneter juga berpengaruh lah. Saya ngalami perak itu dari harga perak Rp2.230 sampai pada titik tahun 2022 ini perak itu sudah menyentuh angka 1 gramnya 11.000. Terus berkembang dan juga tentunya mengalami naik turun juga ya, karena kan apalagi masa perekonomian kan kita juga naik turun. Nah itu juga sangat berpengaruh juga terhadap perak, khususnya perak yang ada di Kota Gede tadi gitu. Ya perak memang pernah mengalami naik turun sih, apalagi itu juga tergantung perekonomian yang ada di Indonesia maupun dunia, itu sangat berpengaruh juga dengan perkembangan perak yang ada di Kota Gede. Kita bikin teamwork, mungkin kita harus seperti itu untuk mengatasi segala sesuatunya, mereka tetap bekerja. Kerajinan perak sebagai bukti kemahiran teknologi tradisional yang ada di Kota Gede tentunya sangat menarik ya untuk kita pelajari lebih lanjut. Nah, kalau teman-teman penasaran, pengen tahu lebih lanjut, nanti bisa berkunjung ke Museum Kota Gede Intro Living Museum.